Salam Blogdog, ketemu lagi dengan saya Adi. Ini ya servisannya Aiwa. Serinya tipe seri. Oh, ini serupnya udah nggak ada ya. Dibongkar juga ya. Iya sama. Ada. Nih serinya ini. Modelnya ini CXJD5 DVD deck receiver DVD, tapi depannya kok nggak ada tulisan DVD ya. Nah, nanti kita DVD nggak kelihatan. Ini rusaknya tidak mau di depannya macam. Jadi rusaknya itu hidup tapi cuma standby ya, nah seperti ini ya. Tuh ya. Ini kalau saya tekan power ini cuma standby ya. Aiwa ini logonya ya. Nggak mau ya, saya nyalakan nggak mau sama sekali. Kalau lihat dari kondisinya ya, ini kotor banget seperti ini. Ini kemungkinan sudah lama tidak dipakai ya, tidak digunakan ya. Nah, ya biasanya masalah ya di switch panelnya ini ya. Switch panelnya ini bisa kalian coba ganti dulu switch powernya, atau kalau punya kontak cleaner coba dulu semprot pakai kontak cleaner ya. Itu cara yang paling gampang sih. Kalau saya biasanya kalau seperti ini karena memang tidak dipakai ya udah lama ya, biasanya cukup saya semprot pakai kontak cleaner ya. Harganya lumayan mahal kalau kalian belum punya, tapi kalau mau ngirit ya kalian coba ganti dulu switchnya ya, itu lebih murah. Harganya sekitar ya dari ada yang 500, ada yang 1000, ada yang 1500 ya. Tiap toko beda-beda di Solo ya. Gantung kakinya juga ya, dia pakai pin berapa, kaki 2 atau 4 ya. Gantung kakinya juga. Oh ya, biasanya ya saya kalau memperbaiki deck seperti ini ya, itu atau deck seperti ini, itu biasanya saya bilang ke pemiliknya dulu ya, ini maksimal itu bisa nyala hanya tape radio maksimal ya, karena kalau CD-nya yang kena atau DVD-nya ya 50-50 ya, gede. Kadang-kadang bisa saya perbaiki, kadang tidak bisa. Seperti biasa, karena kita mau melepas panel depannya, jadi kita harus mengeluarkan ini, pintunya ini harus kita copot dulu, kalau nggak bisa ya. Oke, langkah pertama ya kalian intip bagian bawah sini, biasanya dia ada engkolnya yang harus kalian geser. Tapi kalau ini pakai karet ya, agak berat juga nih. Cari posisi yang enak. Nah, pakai mekanis karet seperti itu ya. Nah, ini bisa kita jalurnya juga di situ ya. Jadi tinggal kita putar aja ya. Putar keluar aja. Yang penting dia bisa open ya. Nah, putar bagian bawah. Nah, apa ya? Biasanya kalau nggak ada seperti ini tertutup, itu ada engkolnya bagian bawah, itu bisa kalian cutik pakai obeng. Ada juga yang seperti itu ya. Ini tinggal kalian lepas dulu. Lepasnya gampang ya, seperti itu ya. Terus tinggal kalian lepas panelnya, tapi ya kalian perhatikan dulu ya, soket-soket apa aja yang terhubung ke panelnya. Nah, kelihatan ya, gak susah ya, ribet ya, kurang lebih seperti ini ya kalau bongkar seperti ini itu. Jadi
apalagi kalau cuma ganti karet. Nah, kalau ongkosnya mahal, kalian maklumi ya, karena memang bongkarnya tidak semudah seperti kerusakannya. Seperti itu. Saya kadang mengerjakan tips seperti ini bisa setengah hari ya, terkadang ya, kadang juga bisa 1 hari. Kenapa? Kalau 1 hari terkadang ya, mekanik tape itu, udah kita ganti karetnya sebagainya, ternyata gearnya ada yang meleset. Nah, seperti itu, ada yang meleset, ada yang nggak pas ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita nggak bisa tahu, karena kenapa, ini kita harus nyobanya itu harus kita pasang dulu ya. Ini pasang dulu, panelnya pasang dulu ya, apalagi panelnya model seperti itu. Nah, kita susah ya, susah untuk nyobanya ya, kondisi terlepas semua ini agak susah dan ribet ya. Jadi terkadang bisa makan 1 hari ya, terkadang seperti itu, bisa juga seperti itu. Terkadang biayanya mahal, aku hanya bisa tip sama radio aja bongkarnya ya, tidak mudah. Keluarkan dulu ya, karena kita nggak tahu soketnya nyempil di situ. Nah, seperti ini ya, misalkan lihat ini baru tangan bisa masuk ya. Kalau posisi seperti tadi tangan nggak bisa masuk ya. Soketnya kalian lepas dulu, lepas soketnya satu-satu. Nah, seperti itu. Satu-satu. Soketnya tadi. Oke, ini udah. Waduh, ini soket apa nih? Jauh banget ini. Posisinya nyempil ya. Wah, agak susah nih. Oke, agak susah ya, agak susah. Nah, ini harus, kalau memang mau ngelepas semua, kalian harus lepas CD-nya dulu ya, seperti itu ya. Karena saya juga memperbaiki ya, setiap servisan saya itu belum tentu semua barangnya sama ya, belum tentu semua barangnya sama. Jadi terkadang belum pernah bongkar ya, seperti ini kan saya juga belum pernah bongkar. Jadi kita harus satu-satu ya, mana bagian mana, tapi kurang lebih intinya sama kalau lepas panel ya, cuma tinggal konstruksinya tidak beda-beda, jadi perseri beda. Ini nah, harus lepas CD-nya dulu. Bongkar juga perhatikan ya jenis-jenis skrupnya ya, nggak salah juga. Nah, seperti ini ya, harus ngelepas CD-nya dulu. Jadi satu-satu. Nah, seperti itu. Baru kelihatan ya yang nyempil ini tadi ya, kabelnya seperti ini ya.
kenapa saya bilang tadi misalkan kalau tapnya bermasalah ya, udah kita bongkar, udah kita ganti karet-karetnya, udah diperhatikan, diputar secara manual normal, tapi setelah dipasang ternyata masih bermasalah ya, mungkin bolak-baliknya bisa juga seperti itu, error. Nah itu yang membuat lama ya, karena 2 kali kerja istilahnya ya. Kalau seperti ini satu-satu dulu ya, kita fokus ke panelnya dulu, ini kita lepas sekalian diperbaiki juga tapnya ya, jadi sekalian tapnya diperbaiki. Seperti ini dia nyantol ya, pintunya nggak mau keluar, yang ini mau, yang satu ini mau, tadi nggak mau ya, karena macet ya, udah lama nggak dipakai ternyata. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya ya kita bongkar dulu ya panelnya ya, panelnya ini bongkar semua ya. Jadi ini kalau di video ya, saya bikin video, kalau tidak saya skip itu ya prosesnya ya, dari bongkar seperti ini tadi awal sampai ini saya bongkar, itu bisa memakan waktu lebih dari 10 menit ya, bisa juga sampai 20 menit itu baru bongkar. Belum perbaikan, belum nyoba, belum ganti karet, itu lama sangat. Jadi terkadang proses bongkarnya itu saya skip, tapi ini coba ya tidak saya skip ya proses bongkarnya, jadi biar kalian tahu membetulkan tape itu seperti apa, seperti ini ya. Kalau nggak punya basic atau nggak bisa dandan-dandan bongkar pasang, itu nggak bisa ya, jangan bongkar sendiri ya, karena bisa kalian lihat buat pin ribet. Kalau nggak apa, kabel-kabelnya juga ini bisa kalian lihat ya, kabelnya ini ada banyak, ngelepas ini aja ada 4 buah kabel. Nah, apalagi yang tadi seperti itu ya. Seperti ini knop ini ya, kalau kalian susah lepasnya, nah, bisa lihat ya, ini susah ya. Wah, kalian tarik susah, misalkan susah gitu ya, susah. Nah ini gampang ya. Nah ini udah terlepas ya satu. Nah ini bisa kalian perhatikan, di sini ada lubang tuh ya, ini lubang untuk menekan kalau kita susah melepas knop ya. Oke, sekarang kita intip bagian bawahnya sini. Nah itu ya, ada lubang ya, di sini juga ada lubang, di stop setiap knop ada lubang, sini juga ada lubang. Nah kalau kalian susah, kalian tarik itu susah knopnya, nah, seperti ini susah ya, susah banget. Nah, itu bisa kalian pakai obeng atau sesuatu ya, terserah apa itu, yang jelas aman, jangan tajam banget ya. Ya tinggal kalian masukkan aja ke lubangnya itu, kalian tekan ya, ini saya tekannya, nggak bisa sambil pegang HP. Nah lepas ya, satu lagi ya, satu lagi, ada orang minta-minta. Oke ini ya, saya tekan dari belakang ya, kalian lihat, alah obengnya muncul lagi. Nah seperti itu ya, pas ya. Nah tapi seperti itu, kalau kalian kesusahan dalam ditarik nggak mau ya, ditarik nggak mau, nah itu di pabriknya itu udah di anu ya, apa, udah kita dikasih kemudahan ya untuk apa, melepas knop ya. Nah, kalau memang susah dilepas ya. Seperti itu. Oke, ini saya buka dulu ya semua ya, semua saya buka.
Nah, udah saya bongkar ya. Ini ya semua ya. Seperti yang kalian lihat, skrupnya minta ampun banyaknya ya, seperti ini. Banyak banget skrupnya ya. Jadi nggak semudah seperti yang diperkirakan ya. Kelihatannya cuma masalah switch. Nah, jadi kalau seperti itu, nah ini kaki 2 ya. Ternyata dia pakai kaki 2. Kalau kalian pengen praktis ya, coba semprot dulu pakai kontak cleaner. Itu langkah yang paling gampang. Biasanya saya melakukan seperti itu. Nah ya, biasanya juga dengan semprot seperti ini aja dia udah bisa normal lagi ya, normal lagi. Jadi kalian semprot semua, karena lama tidak dipakai ya, memang seperti itu ya elektronik ya. Barang yang tidak lama, sudah lama tidak dipakai itu malah rusak ya elektronik ya, terutama yang udah terkena listrik, itu pasti. Oke, tekan-tekan dulu, wajib ya kalian tekan-tekan di semua ya, semprot. Atau kalau kalian nggak punya semprotan, mau ngirit, ganti switchnya, pajak satu switch 1000 ya. Ini kalian hitung 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 kalau 1.000 ya 24.000. Nah, tapi kalau kalian pakai kontak cleaner ya sekitar 30 ribuan lebih ya, 35 lebih, tergantung merek ya. Tergantung merek beda-beda jenisnya kontak cleaner ya. Kalau kalian pakai WD-40, cari yang kontak cleaner, karena ada yang kebanyakan orang beli WD-40 itu yang pelumas ya, apa yang pelumas, bukan untuk cleanernya ya. Itu hati-hati ya, pelumas beda ya, untuk melumasi. Oh, ini untuk cleaner lah, kontak cleaner. Nah, udah ya, cuma seperti ini ya, semprot, kalian tekan-tekan. Kalau masih ragu ya semprot lagi ya, lagi, tekan-tekan lagi, seperti itu ya, seperti itu. Nah, ini ya, seperti yang saya bilang, susah ya nyobanya ya kondisi seperti ini ya. Ini kalian harus pasang ini dulu. Nah, kalau kita coba kondisi lepasan seperti ini ya susah. Ini pasang dulu seperti ini panelnya ya, soketnya ini ya, terus ribet lah ya, ribet. Ada yang simpel, ada yang ribet. Kalau ini ribet. Loh, ini aneh ya, saya tadi tulisannya Aiwa, tapi ini kok tulisannya Sony ya. Walah, mereknya campur-campur. Ya udah, nggak masalah, hanya untuk sekedar tahu aja. Masa sendiri belum pernah bongkar yang tipe seri ini juga ya. Oke. Ini sudah saya semprot, tapi di sini saya, sebelum saya pasang lagi ya, ini saya akan perbaiki mekanisnya sekalian ya. Bisa kalian lihat kotor banget. Ini sebetulnya nggak tinggal masalah karet aja ya. Kalau mekanis seperti ini itu masalah sebetulnya gampang ya. Masalah di seputar karet aja. Jadi nggak usah pusing ya. Apakah mekanis itu bisa diperbaiki ya, bisa. Ada yang bisa, ada yang enggak ya, tergantung keparahannya ya. Kalau ada yang patah-patah, gear rampal, itu yang nggak bisa. Tapi kalau yang lainnya bisa ya, cuma basicnya cuma ya karet-karet seperti ini aja. Ini sebetulnya karetnya udah mati ya, keras banget saya tekan. Tapi nyari yang lentur, karet yang lentur itu susah ya, susah. Saya lihat masih bagus ya sebetulnya, masih bagus ini ya.
masih bagus cirinya. Ini ya, coba kalian putar, ini lancar ya. Terus yang ini, yang kalau bolak-balik ya, yang ini pertama. Nah ini kalau kalian putar dia bergerak, berarti karetnya masih kuat. Tapi kalau ini kalian putar nggak mau bergerak ya, bukan yang ini ya, yang ada karet, tapi yang ini nggak mau bergerak, berarti karetnya udah mulai kendor. Nah ini masih kuat karetnya, nggak ada masalah. Jadi ini tinggal saya bersihkan aja ya. Karetnya juga masih bagus, belum ketok, tinggal saya bersihkan aja. Atau saya pasang ya. Nah, untuk menghemat durasi karena ini udah panjang ya, jadi untuk membongkar seperti ini aja itu waktunya bisa 20 menit lebih sebetulnya. Bongkar seperti ini aja, belum nanti kita mencoba, belum memperbaiki CD-nya normal atau tidak ya. Tape-nya ini kita coba normal atau tidak ya, kurang lebih seperti itu. Oke, ini saya lanjut oplok-oplok dulu. Saya skip aja, nanti langsung saya pasang. Coba. Oke, ini sudah saya pasang semua ya. Sudah saya coba juga, dan ternyata ada beberapa masalah ya. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi, ini kalau udah kita perbaiki, kira-kira udah ya, tape-nya udah, ternyata kita pasang coba, pasti nanti ada kendala, itu ya yang bikin lama ya. Oke, ini saya coba ya, sudah nyala ya, udah bisa. Cuma ini ya, ini kalau saya nyalakan, nah ini switchnya udah, ini kondisi standby ya, nyalakan seperti ini. Nah dia langsung protek ya, cetik ya, seperti itu protek ya. Ini terjadi ketika pertama saya coba itu normal ya, tape-nya saya udah sempat saya coba ya, cuma tape-nya juga ada kendala, nanti kita bahas ya. Normal saya coba, tape-nya udah bisa lah, udah bunyi, semua bunyi. Ketika saya pindah ke radio, dia nggak bunyi, dan beberapa saat kemudian bunyi suara dengung, terus langsung mati ya. Saya lepas, saya pasang lagi, saya nyalakan, ternyata ya seperti ini, terusan jadi protek ya, proteknya. Karena saya curiga ya, saya coba radio nggak bunyi dan tiba-tiba berdengung, terus protek mati. Saya nyalakan protek, saya curiga di radionya ya. Nah, di sini, ini mesin radionya di sini. Nah, ini coba dilepas ya. Ketika ini saya lepas radionya, udah lepas ya. Oke, lepas saja ya. Seperti ini. Dan saya coba nyalakan ya, sampai saya nyalakan, dan normal ya, posisi tape ya normal. Jadi penyebab proteknya itu adalah pada mesin radionya. Nah, kemungkinan ada yang short, bisa dari IC-nya, karena tidak bunyi ya. Tadi ketika saya pindah selektornya ke tuner, dia nggak bunyi sama sekali. Dan setelah beberapa saat ya, saya coba cari gelombangnya, tahu-tahu langsung ada suara dengung dan mati ya, protek. Oke, ini tape-nya ya, saya coba sekarang kita bahas di tape-nya. Oke, saya apply sini. Oke ya, normal ya. Ini dengan volume segini ya, ya suaranya segitu. Nah, ini bolak-balik juga udah oke ya, udah oke. Nah, tapi yang masalah di sini ya, yang A itu suaranya kecil banget. Nah, ini saya coba ya, saya pindah dulu Joner ya, saya pindah tape A dulu. Nah, suaranya kecil banget ya, saya harus kencang sampai volume makasnya cuma kecil. Nah, ini perkiraan saya masalah di head ya. Kalau secara fisik dilihat itu dia masih bersih kinclong ya. Cuma kalau ketika saya pakai kuku gini ya, saya geser-geser ini seperti ada yang nyantol gitu ya. Jadi kayak nyantol gitu ya. Berbeda dengan yang ini.
itu kalau saya gesek-gesek gini pakai kuku, dia seperti licin ya, licin. Kalau kalian permukaan lurus gini, rata gini, kalau kalian gini ya licin gini ya. Tapi kalau yang ini itu seperti ada yang nyantol get gitu ya, pas bagian headnya yang tengah. Nah ini bagian saya headnya, jadi ini akan saya coba ganti dulu headnya ya, ganti dulu headnya, terus saya coba DVD-nya dan akan saya cek dulu tunernya ya, konsletnya di mana ya. Karena ya protek seperti ini ya, berarti ada yang konslet dan nggak bunyi. Perkiraan saya IC-nya nanti kira-kira IC-nya seperti apa, ada yang jual atau enggak. Kalau enggak ya terpaksa enggak dipasang ya radionya, jadinya DVD dan CD-nya ya. Wah nih, oke, saya lanjut oplok-oplok lagi. Jadi ini saya skip lagi ya, durasinya bisa lama banget kalau mengerjakan ini. Udah jan juga, sholat dulu. Oke, ini udah jadi ya. Cuma ini untuk DVD-nya itu dia nggak bisa untuk format DVD ya. Kemungkinan dari optiknya ya, karena format DVD-nya nggak bisa. Dan susah ya kalau kita mau coba trim ya, seperti yang saya bilang di awal itu, sebelum orang masukkan sini, servis saya selalu bilang maksimal itu si tape sama radio yang bisa ya. Itu yang pertama. Kenapa saya seperti itu? Karena kita kalau mau nyeting optik tape-tape model seperti ini, merek apa aja, itu susah banget. Posisinya nggak bisa kita untuk ngetrim optiknya, itu susah ya. Paling kalau kalian mau coba-coba ya, kalau bongkar pasangnya gampang, itu kalian coba trim aja, putar ya seperti potensio aja ya. Kalau pengen kalau kita pengen agak peka ya geser ke kanan ya dikit-dikit. Kalian coba pasang lagi, ditrim lagi optiknya, terus dicoba trim lagi, geser ke kanan lagi ya, seperti itu. Tapi karena ini posisinya susah untuk ngetrim, bongkar pasangnya juga susah, jadi enggak kesulitan ya, karena ngetrimnya itu bagian bawahnya ya. Tadi tidak saya video ya mekanisnya sayangnya. Itu kalau kita mau ngetrim harus melepas semua bagian bawah, kita trim pakai filling, terus pasang lagi bagian bawah semuanya ya, PCB termasuk empeknya ya, memang harus dilepas dulu, jadi ribet banget. Nah jadi ya mentok seperti ini, hanya MP3. Untuk radionya tetap nggak bisa ya, karena tidak ya IC-nya yang bermasalah, jadi tidak saya pasang ya, karena kalau saya pasang menyebabkan protek ya. Terus ini tape-nya, nah ini headnya udah saya ganti. Nah ini saya coba ya, ini tape A, kita coba nyalakan. Ini volumenya segini ya, 20 ya. Ini udah kurang lebih sama ya, kencengnya juga sama. Nah sama ya. Kalau yang tadi ya, itu headnya yang bermasalah ya, nggak bisa kenceng nih ya. Kalau secara fisik dilihat ini mulus, headnya nggak dekok, nggak ada masalah. Tapi nah ini saya taruh sini dulu. Nah ini agak gelap ya, karena udah mendung. Nah ini udah agak sore, mendung juga. Jadi mengerjakan tape seperti ini memang memakan waktu minimal setengah hari, maksimal 1 hari. Nah ini ya, kalian ini saya punya nggak ada kuku ya, cuma kecil aja. Nah pakai kuku aja kalian gesek-gesek seperti ini. Nah ini seperti ada yang nyantol. Kalau saya gini kan ya, nah ini ada yang nyantol, get gitu ya. Nah ini headnya udah bermasalah. Ini harusnya kalau dia masih bagus, ini kalian gini-gini tuh nggak ada get-getnya ya, lempeng-lempeng aja, jadi kayak licin gitu. Tapi kalau ini ada get-getnya, jadi udah sedikit dekok sebetulnya, nggak parah sebetulnya, cuma ya suaranya bass treble-nya udah nggak keluar ya, cuma kecil banget, jadi ya harus ganti aja.
Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau bongkar tip model seperti ini, mereknya apapun, itu memang ribet dan susah, memakan durasi lama. Jadi ini tadi saya video ya, dari saya awal ngoceh cara bongkarnya, step-stepnya ya kurang lebih seperti itu, kurang lebih sama aja. Jadi harus kalau melepas panel ini kalian lepas CD-nya, atau CD-nya kalian lepas dulu ya. Ada yang nggak usah kita ngelepas CD, bisa hanya kita langsung lepas panelnya. Tapi kalau ini tadi memang harus lepas CD-nya karena ada kabel yang masuk ke sana ya, kurang lebih seperti itu ya. Agak ribet, makan waktu lama, kurang lebih seperti itu. Ya mudah-mudahan ya videonya bermanfaat ya, karena apa, banyak ada yang pertanyaan, terutama orang luar ya, itu tanya sambungkannya gimana ya. Ya susah ya jelaskannya karena mekanisnya juga ribet. Kalian harus teliti bongkarnya, skrupnya harus kalian pisah-pisahkan. Untuk yang bagian bodi kalian pisahkan, bagian dalam kalian pisahkan biar tidak keliru ya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa like kalau kalian suka, nggak suka silahkan di dislike, share kalau kalian bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Nah, ini udah sampai hujan ya, udah sore mendung ini. Mendung. Oh, gondong bongkar apa itu? Speaker apa itu? Wah, speaker apa itu? Gondong. Overdil. Overdil. Wah, mantap no itu. Kecil-kecil mantap, Bang. Apanya? Karete ambiar. Karete ambiar. Wah, saya nggak di video sama Ki Gondrong ya. Ya udah. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Oblo Foto.